Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Rido, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Tim Satgas Pangan Barreskrim Polri melakukan sidak lokasi distributor minyak kita di Cakung, Jakarta Utara. Kapolres Pulau Morotai bersama Ketua Bayangkari menggelar kegiatan berbagi takjil dan buka puasa bersama anak berkebutuhan khusus dari SLB Negeri Morotai. Sebanyak 119 peserta pendidikan dan pelatihan Bintara kompetensi khusus melaksanakan kunjungan ke Museum Polri. Di informasi pertama, pemirsa, jelang waktu berbuka puasa, Polres Situbondo Polda Jatim bersama Bayangkari Cabang membagikan ribuan paket takjil kepada masyarakat dan pengendara yang melintasi di depan Mapolres Situbondo. Kegiatan berbagi takjil ini melibatkan berbagai komunitas, diantaranya komunitas warga Tionghoa, Perbakin, komunitas Jeepers, dan berbagai komunitas serta umat beragama lainnya. Semuanya kompak turun ke jalan membagikan ribuan takjil kepada semua orang yang melintas di Jalan BB Sudirman depan Mapolres Situbondo. Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Darmawan mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Di bulan suci inilah Polri mengajak seluruh masyarakat bersama-sama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, peduli dengan sesama. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan berharap bahwa takjil yang dibagikan bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk polisi dan masyarakat. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Polres Situbondo menggelar acara pembagian ribuan takjil kepada masyarakat dan berbagai program Ramadan, termasuk kegiatan tausiah Dai Polres Situbondo. Saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan. Selamat sore Pak Rezi. Ya, selamat sore. Baik, dapat Assalamualaikum diceritakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, dapat dijelaskan Polres Situbondo menggelar pembagian ribuan paket takjil gratis kepada masyarakat? Oh ya, jadi eh, apa yang kegiatan kita laksanakan tentu merupakan suatu perintah ataupun kebijakan dari pimpinan. Dalam hal ini selama bulan Ramadan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya dengan pembagian takjil menjelang berbuka puasa bagi masyarakat di seputaran Mako, baik itu Polres maupun Polsek. Kita sudah melaksanakan beberapa kali kegiatan dan kami juga sudah membagi tidak hanya Kapolres atau Wakapolres, tapi Kabak, Kasat, dan juga para Kapolsek untuk terus memberikan kegiatan-kegiatan positif ya, yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan ini. Demikian, Mas. Baik, dapat diceritakan pula Bapak ketika Anda turun langsung untuk membagikan takjil tersebut di jalanan bersama personel Polres Situbondo, adakah makna dari giat tersebut? Ya, tentu salah satu makna ataupun tujuan ya dengan agar polisi bisa memang hadir untuk masyarakat di saat bulan suci pun, di saat bulan puasa pun kami menunjukkan berbagai kegiatan yang memang bermanfaat juga untuk masyarakat, kira-kira seperti itu.
kami mengajak seluruh anggota, seluruh komunitas juga ikut berpartisipasi aktif ya, selama kegiatan Ramadan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Demikian. Baik, tidak hanya itu, Polres Situbondo juga menugaskan dai personel Polres Situbondo untuk melakukan tausiah kepada masyarakat. Bisa diceritakan, Bapak? Oh ya, jadi kebetulan ada beberapa anggota ya, di Polres Situbondo yang memang berlatar belakang eh, keilmuan agamanya cukup baik. Ya. Makanya di bulan Ramadan ini kita kita perintahkan juga untuk lebih aktif ya, mengisi tausiah atau ceramah-ceramah baik di hari Jumat maupun di saat subuh maupun sholat-sholat fardu ya, yang ada di masjid-masjid di wilayah kita. Ada beberapa yang memang memiliki kemampuan atau keilmuan yang lebih. Ya. Kita harapkan dengan hadir juga di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan dampak yang positif juga bagi masyarakat. Baik, Bapak. Adakah seleksi untuk menugaskan dai personel Polres Situbondo sebelum mereka melakukan tausiah kepada masyarakat, Pak? Kalau seleksi secara ini tidak ada ya, kami hanya ini kebetulan anggota ini anggota di Satbinmas dan memang sudah disampaikan atau dilaporkan oleh Kasat memang yang bersangkutan dari proses seleksi masuk Polri-nya memang dari jalur yang hafiz pada saat itu ya, hafiz Quran artinya memiliki kelebihan ilmu agama yang cukup baik atau di atas rata-rata dibanding rekan-rekan yang lainnya. Jadi seleksi secara ini tidak ya, artinya memang yang bersangkutan sudah memiliki background atau memiliki bekal terhadap kemampuan atau yang sudah dilakukan selama ini, itu aja. Baik, Bapak. Dapat dijelaskan pula Ya. Anda juga melakukan safari Ramadan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, Pak? Ya, tentu itu bagian dari tetap kita menjaga ukhuwah Islamiyah, ya, menjaga tali silaturahmi, ya, tidak diantaranya dengan beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, ya semata-mata untuk lebih bersinergi lagi lah ke depannya. Baik, mungkin ada pesan kepada masyarakat dalam mengisi bulan Ramadan dan menjaga sinergitas Polri dan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Ya, khususnya warga di Situbondo tentu selama menjalani bulan suci Ramadan ini, mari lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya, yang bernilai ibadah, ya tentu bisa meringankan atau bisa membantu sesama itu akan lebih baik daripada membuat gaduh, daripada membuat hal-hal yang berpotensi terjadinya gesekan, perkelahian, tawuran dan lain sebagainya. Kita harapkan semua bisa tertib, tidak ada ugal-ugalan di jalan, tidak ada membangunkan sahur dengan cara-cara yang tidak baik. Ya. Artinya harapan kita semua bisa menjaga ketertiban selama bulan suci Ramadan. Mungkin itu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Ya, makasih. Salam presisi. Baik pemirsa, Polres Situbondo menggelar kultum sholat subuh dengan menugaskan dai Polres Situbondo untuk mengajak masyarakat mengisi Ramadan dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan himbauan Kamtibmas untuk menjaga keamanan lingkungan. Untuk mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat, Kasat Binmas AKP Jambadi bersama Dai Polri Bribda Aufa Auriza Haq melaksanakan kultum sholat subuh di Masjid Al-Muhajirin, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan melalui Kasat Binmas AKP Jambadi
mengatakan kultum sholat subuh merupakan salah satu implementasi untuk memakmurkan masjid sekaligus sarana komunikasi dengan warga, sehingga dapat menggali informasi tentang perkembangan situasi Kamtibmas dan menyerap permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat. Situasi yang aman dan kondusif di wilayah Polres Situbondo merupakan wujud sinergitas Polri dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan tetap aman dan nyaman. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Situbondo AKBP Resi Darmawan menggelar kegiatan safari Ramadan di Pondok Pesantren Husnur Riayah, Kecamatan Suboh dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi untuk menjaga sinergitas dan ukhuwah Islamiyah dengan para ulama. Kedatangan Kapolres Situbondo didampingi Wakapolres Kompol Indah Citra Fitriani bersama Kabak SDM, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kapolsek Suboh, Kasih Propam dan Kanit Rekiden disambut Kiai Haji Abdul Halim selaku pengasuh Husnur Riayah. Pada kesempatan silaturahmi tersebut, Kapolres Situbondo AKBP Resi Darmawan menyampaikan safari Ramadan dalam rangka silaturahmi dengan para tokoh agama, ulama, pengasuh ponpes serta seluruh lapisan masyarakat. Kapolres Situbondo AKBP Resi Darmawan juga mengharapkan doa dan dukungan para ulama tentang bagaimana bersama-sama Polri menjaga situasi Kamtibmas di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah dengan baik dan aman. Selama bulan suci Ramadan, berbagai kegiatan positif dilakukan oleh Polres Situbondo Polda Jatim untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Salah satunya adalah patroli ngabuburit, yang disertai dengan pembagian bantuan sosial. Kapolres Situbondo AKBP Resi Darmawan didampingi Wakapolres Kompol Indah Citra Fitriani bersama Regu Patroli Presisi Samapta dan Satlantas memantau situasi Kamtibmas menjelang buka puasa sekaligus membagikan paket sembako kepada para pekerja jalanan. Patroli ini dilakukan di beberapa titik dalam kota Situbondo, khususnya di pusat keramaian menjelang waktu berbuka puasa. Selain memastikan kondisi keamanan tetap kondusif, Kapolres Situbondo AKBP Resi Darmawan juga berinteraksi langsung dengan warga, serta memberikan bantuan sosial kepada ojek, tukang becak, petugas kebersihan, dan pekerja jalanan yang masih beraktivitas, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejumlah warga menyampaikan rasa syukur atas kepedulian Kapolres Situbondo. Kegiatan patroli ngabuburit ini diharapkan dapat menciptakan suasana Ramadan yang lebih aman, nyaman, serta mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Dalam waktu singkat, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat. Dalam waktu 2 kali 24 jam, Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora dan Polres Banyumas telah mengamankan pelaku yang diduga membunuh ibu dan anak. Kami sudah mengamankan pelaku yang diduga melakukan pembunuhan di Tambora, ibu dan anak, pada kemarin malam jam 11.30. Kami langsung memimpin ke wilayah hukum Banyumas karena tersangka dapat di area wilayah hukum Banyumas. Setelah tim penyidik memeriksa beberapa saksi, polisi berupaya melakukan pencarian dan ditemukan di Banyumas. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan pelaku merupakan tunawisma, namun tim penyidik dapat mengenali fisik korban. Saat pelaku diamankan, tidak ada perlawanan dari pelaku. Pelaku kurang lebih kita sudah 2 kali 24 jam sejak dilaporkan, kami sudah langsung memproling, baik memeriksa saksi dan sudah mengetahui targetnya. Kami langsung terjun ke Banyumas dan kami menangkapnya di daerah waduk di dekat di Banyumas tersebut. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. Saat ini tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami motif pelaku. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dimitri Mahendra mengatakan, hasil pemeriksaan autopsi kedua jenazah ibu dan anak diduga karena pembunuhan.
Yang pasti untuk modus dan sebagainya itu terkait untuk cara dia menghabisi ibu dan anak menggunakan benda tumpul. Nanti secara resmi juga nanti kami akan perlihatkan apa jenis barang yang digunakan oleh pelaku tersangka tersebut. Sementara untuk perlawanan tidak ada masalah. Sebelumnya, kedua jenazah ibu dan anak ditemukan di toren air rumah mereka di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat pun melakukan penyelidikan dan pelaku berhasil ditemukan. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Tim Satuan Tugas Pangan Polda Kalimantan Tengah bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pengecekan dan pengawasan kebutuhan bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Kota Palangkaraya hari ini. Tim Satuan Tugas Pangan Polda Kalimantan Tengah bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pengecekan dan pengawasan kebutuhan bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Kota Palangkaraya hari ini. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, peninjauan ini dilakukan untuk mengecek kebutuhan bahan pokok masyarakat seperti mengecek harga sembako dan stok pangan, juga stok minyak kita. Tim Satgas Pangan melakukan pengecekan dengan alat tanda uji atau TERA untuk melihat kapasitas jumlah liter pada minyak goreng minyak kita. Dari hasil peninjauan, belum ditemukan adanya pelanggar yang berbuat curang. Kita akan terus melakukan pengecekan sampai menjelang Idul Fitri. Jadi ada tim Satgas Pangan, dari kepolisian, dinas pemerintah, melakukan dari dinas kesehatan terus melakukan kegiatan cek sih. Jadi sebagai bukti wujud kita untuk memantau dan memonitor ketersediaan sembilan bahan pokok penting masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan. 11 mili, tapi batas maksimal itu dikali 2, berarti 30. Sehingga batas toleransinya itu yang bisa kita toleransi adalah 970, itu batas maksimal. Nah, sehingga kalau kita ini hanya screening awal kita, ya sebelum karena yang sah itu adalah di lab, ini boleh kita katakan ini cukup memenuhi syarat untuk isinya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji meminta masyarakat tidak perlu khawatir atas ketersediaan kebutuhan bahan pokok. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tim Satgas Pangan Bareskrim Polri bersama melakukan perlindungan konsumen dan tertib niaga atau PKTN, melakukan sidak lokasi distributor minyak kita di Cakung, Jakarta Utara. Pelaksanaan sidak dilakukan di PT Binamas Karya Fausta, Cakung, Cilincing, Jakarta Utara pukul 12 siang tadi. Proses pemantauan dimulai dari proses curah, penyulingan, pengemasan hingga proses distribusi. Proses pengecekan yang dilakukan seperti pengukuran isi minyak kita dari PT Binamas Karya Fausta. Dari hasil peninjauan, untuk ukuran 1 liter setelah diukur berisi 985 ml, sedangkan yang 2 liter berisi 1990 ml. Namun, Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Polisi Helvi Assegaf, mengatakan hasil pengecekan minyak kita masih sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2 liter di PT Bina Karya Fausta, alhamdulillah aman, tidak ada yang di luar batas toleransi, dan diharapkan produksinya distribusi tepat waktu, jangan sampai ada kekosongan karena keterlambatan distribusi ke masyarakat karena memang sangat dibutuhkan saat ini. Bagi para pelaku yang mengurangi takaran di luar batas toleransi, ya, dikenakan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, pasal 62 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan 2 miliar denda. Terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.